Pernah nggak kamu dengar kalau sel bisa bunuh diri sendiri? Tenang aja, ini bukan hal aneh. Justru ini cara tubuh menjaga keseimbangan. Proses itu disebut apoptosis, alias kematian sel terprogram. Dan salah satu pemeran utamanya adalah protein kecil bernama sitokrom C. Tapi gimana caranya protein sekecil itu bisa menjalankan eksekusi terhadap selnya sendiri? Yuk, kita bahas. Pertama-tama, sitokrom C adalah protein kecil yang hidup di dalam mitokondria, tepatnya di ruang antara dua lapisan membran. Selama sel dalam keadaan sehat, tugas utamanya simpel. Dia cuma ngirim elektron dari satu kompleks ke kompleks lain dalam rantai transport elektron. Dengan begitu, mitokondria bisa menghasilkan ATP, sumber energi utama bagi sel. Jadi, awalnya sitokrom C ini ibarat kurir energi, bukan pembunuh. Tapi, semua berubah saat sel mengalami stres. Sebelum lanjut, penting banget buat tahu bedanya apoptosis dan nekrosis. Dua-duanya sama-sama bikin sel mati, tapi caranya beda jauh. Pertama, apoptosis itu kematian terprogram dan teratur. Sel mempersiapkan dirinya, intinya menyusut, DNA terpotong rapi, dan akhirnya jadi potongan kecil yang disebut apoptotic bodies. Bagian-bagian ini nanti dimakan oleh makrofag, tanpa bikin peradangan. Jadi, kematiannya bersih. Sedangkan yang kedua, nekrosis itu kematian karena kerusakan ekstrim, misalnya karena racun, infeksi, atau kekurangan oksigen. Sel langsung pecah dan bocor, isinya tumpah ke jaringan sekitar dan menyebabkan radang. Jadi, kalau apoptosis itu kayak sel mati dengan tenang, nekrosis itu kayak ledakan tragis di dalam jaringan. Nah, sitokrom C berperan besar dalam jenis kematian yang pertama, apoptosis. Kalau sel mengalami hal-hal ekstrim, misalnya DNA rusak, terkena racun, infeksi virus, atau stres oksidatif berat, sel akan aktifkan mekanisme darurat, jalur apoptosis intrinsik. Di tahap ini, dua protein penting, BAX dan BAK, mulai bergerak ke membran luar mitokondria. Mereka bikin lubang kecil, kayak pori-pori baru, di sana. Proses ini disebut MOMP, atau Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization. Dan lewat lubang itulah, sitokrom C akhirnya keluar dari mitokondria. Tanda bahwa sel udah siap buat menuju kematian yang terprogram. Dengan begitu, sitokrom C keluar ke sitoplasma, itu kayak tombol point of no return. Artinya, gak ada jalan balik lagi, sel akan menuju akhir hidupnya. Di sitoplasma, sitokrom C langsung nyari partner kerjanya, yaitu APAF1, singkatan dari Apoptotic Protease Activating Factor 1, dan juga ATP, sumber energi yang dibutuhin buat aktivasi. Ketiganya bergabung membentuk kompleks besar berbentuk cincin, yang disebut apoptosom. Nah, apoptosom inilah yang bakal menjalankan langkah eksekusi berikutnya. Setelah terbentuk, apoptosom mulai memanggil prokaspase 9, versi tidur dari enzim penghancur sel. Begitu bergabung, dia langsung diaktifkan jadi kaspase 9. Kaspase 9 ini bertindak sebagai pemicu utama yang akan menyalakan kaspase 3 dan kaspase 7. Kaspase 3 adalah algojo sejati. Dia mulai memotong protein, DNA, dan struktur penting dalam sel. Tapi tenang, prosesnya teratur dan rapi, gak kayak nekrosis yang bikin sel pecah berantakan. Makanya, apoptosis disebut juga clean dead, alias kematian yang bersih. Setelah kaspase aktif, sel mulai berubah bentuk. Intinya mengkerut, DNA-nya terpotong jadi potongan kecil, dan membrannya membentuk gelembung-gelembung kecil yang disebut apoptotic bodies. Bagian-bagian sel ini kemudian bakal dimakan oleh makrofag, tanpa menimbulkan peradangan atau kerusakan jaringan di sekitarnya. Jadi, lewat kerja rapi sitokrom C dan kawan-kawan, tubuh bisa membuang sel rusak, tanpa bikin kekacauan di lingkungan sekitarnya. Jadi, singkatnya, inilah peran sitokrom C dalam apoptosis. 1. Saat sel sehat sitokrom C bantu produksi energi. 2. Saat sel rusak dia keluar dari mitokondria. 3. Di sitoplasma dia membentuk apoptosom bareng APAF1 dan ATP. 4. Apoptosom mengaktifkan kaspase 9 menjadi kaspase 3. 5. Kaspase 3 mengeksekusi isi sel menjadi apoptosis terjadi secara rapi. Sitokrom C ini bisa dibilang kayak agen ganda. Satu sisi dia membantu kehidupan sel, sisi lain dia juga bisa jadi sinyal kematian. Dan justru karena kemampuan inilah, tubuh kita bisa terus menjaga keseimbangan antara hidup dan mati di tingkat sel.
Itulah kisah si kecil sitokrom C, protein yang setia menjaga kehidupan, namun juga siap menuntun sel menuju akhir yang tenang. Kesimpulannya, apoptosis itu kematian pada sel yang terstruktur dan enggak merugikan di dalam tubuh. Sedangkan nekrosis itu kematian di luar dugaan tubuh dan itu akan berdampak buruk di dalam tubuh. Kalau kamu suka penjelasan sains kayak gini, jangan lupa like dan share, biar makin banyak orang tahu gimana sel bekerja dengan cara yang elegan banget. See you next time teman-teman.